Shalom. Pada saat ini saya akan berbicara tentang dikejar oleh kasih karunia Tuhan. Setiap orang itu memiliki masa lalu yang berbeda-beda. Dari keluarga dengan latar belakang yang berbeda-beda pun. Ada orang dengan masa lalu yang normal saja, baik-baik saja, bahagia. Tapi ada juga yang masa lalunya kelam, gelap, penuh dengan dosa. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 16 kita akan belajar hari ini tentang kehidupan seorang yang bernama Saulus. Mengapa Saulus ini dikejar oleh kasih karunia Tuhan? Itu yang akan kita pelajari saat ini. Kita akan baca di Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Saulus terus mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar, meminta surat kuasa untuk pergi kepada para pemimpin sinagoga di Damaskus, supaya jika menemukan orang, baik pria maupun wanita, yang mengikuti jalan Tuhan, ia bisa membelenggu dan menyeretnya ke Yerusalem. Dalam perjalanannya mendekati Damaskus, tiba-tiba memancarlah cahaya dari langit. Dia rebah ke tanah dan mendengar satu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dan ia berkata, "Siapakah engkau, Tuhan?" Tuhan berkata, "Akulah Yesus yang engkau aniaya. Sia-sialah bagimu melawan aku." Lalu dengan gemetar dan heran ia berkata, "Ya Tuhan, apakah yang engkau ingin aku lakukan?" Dan Tuhan berkata kepadanya, "Bangunlah dan masuklah ke dalam kota, dan akan diberitahukan kepadamu apa yang harus engkau lakukan." Namun orang-orang yang berjalan bersamanya termangu-mangu, karena mereka mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun. Saulus lalu bangun dan berdiri. Dan ketika membuka matanya, ia tidak melihat apa-apa. Mereka menuntun dan membawanya masuk ke Damaskus. 3 hari lamanya dia tidak dapat melihat, tidak makan, dan tidak minum. Ada seorang murid di Damaskus bernama Ananias. Tuhan berfirman kepadanya dalam penglihatan, "Ananias." Dan ia berkata, "Ya Tuhan." Tuhan berfirman kepadanya, "Pergilah ke jalan sempit yang disebut jalan lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang bernama Saulus dari Tarsus. Ia sedang berdoa, dan dalam penglihatan ia melihat seorang bernama Ananias masuk ke rumahnya dan menumpangkan tangan kepadanya sehingga ia dapat melihat kembali." Ananias menjawab, "Tuhan, aku telah mendengar dari banyak orang mengenai orang ini. Betapa banyaknya hal-hal jahat yang telah orang ini perbuat terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Bahkan ia memiliki wewenang dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Namun Tuhan berfirman kepadanya, "Pergilah, karena orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa dan raja-raja serta anak-anak Israel. Dan aku akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus dideritanya demi namaku." Ada satu hal yang unik di sini, saudara-saudara. Ketika Paulus dalam perjalanan menuju ke Damaskus, dia punya tugas, yaitu pertama menangkap, dan kedua membawa mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus ke Yerusalem. Di sana mereka akan dihukum dan divonis mati. Artinya Saulus ini masih bernama Saulus, membenci sekali Yesus Kristus.
Setiap orang yang mengikuti Yesus, dia akan bunuh mereka. Karena saking bencinya, saking tidak sukanya, saking amarahnya yang besar. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Seharusnya ya, sebagai orang normal, maka seharusnya tuh Tuhan datang di dalam perjalanan itu dan menghukum dia. Betul nggak? Menghukum dia, membunuh dia, buang dia ke neraka. Karena dosanya banyak. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Yang pertama, Tuhan Yesus mengasihi Saulus. Dia tidak menghukum Saulus, tetapi justru dia mengampuni Saulus. Karena Yesus sangat mengasihi dia. Padahal kesalahannya besar sekali. Kesalahannya sangat luar biasa, dikeji dia orang. Tidak peduli. Tetapi Yesus tidak menghukum dia. Karena Yesus mengasihi dia. Di ayat yang keempat dikatakan, ketika Saulus melihat cahaya itu, Saulus rebah ke tanah dan mendengar satu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Yesus tidak menghukum Saulus, tapi Yesus bertanya, "Kenapa kamu menganiaya aku?" Yesus tidak membuat dia mati, tapi dia biarkan hidup oleh Yesus. Bahkan tidak diingat dosa-dosanya. Ini adalah orang yang dikejar oleh kasih karunia Tuhan. Dan jika hidup Anda pada saat ini mendengarkan firman ini, juga mengalami hal yang sama. Mungkin ada di dalam kekelaman, Anda melakukan dosa, perbuatan jahat, keji, atau sedang dipenjara sekarang karena hukuman atas kejahatan Anda. Tuhan mengasihi dan mengampuni Anda. Sama seperti Paulus. Saulus ini adalah orang yang jahat, dia pembunuh. Tapi Tuhan ampuni dia. Karena Tuhan mengasihi. Anda juga dikasihi, semua orang dikasihi. Anda mungkin bersalah, Anda mungkin berdosa, Anda mungkin membuat kejahatan dalam hidup Anda. Atau bahkan dosa yang tidak pernah terlihat oleh orang lain. Tapi kabar baiknya adalah Tuhan Yesus mengasihi Anda. Bagian yang kedua yang akan kita pelajari dari firman Tuhan pada saat ini, yaitu Tuhan Yesus ternyata punya rencana atas kehidupan Paulus. Kita akan baca di ayat ke-15. Namun Tuhan berfirman kepadanya, "Pergilah, karena orang ini adalah alat pilihan bagiku, untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa dan raja-raja serta anak-anak Israel. Dan aku akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus diterimanya demi namaku." Setelah Tuhan Yesus datang menemui Paulus, Tuhan Yesus tidak menghukum dia karena segala dosa dan kesalahannya, karena kejahatannya dan kebenciannya kepada murid-murid Tuhan, kepada nama Yesus. Tuhan tidak menghukum dia, bahkan Tuhan mengampuni dia dan mengubah hidupnya untuk menjadi saksi nama Tuhan atas kepada bangsa-bangsa, kepada raja-raja. Tuhan Yesus punya rencana dalam kehidupan Paulus. Tuhan Yesus punya masa depan bagi Paulus. Tuhan mau menjadikan dia alatnya, memberitakan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa, sehingga bangsa-bangsa menerima keselamatan dari Tuhan. Begitu juga kehidupan Anda. Sekalipun pada saat ini begitu banyak kesalahan, begitu kelam masa lalu Anda, begitu gelap, atau bahkan pada saat ini Anda sedang berada di penjara oleh karena dosa, kesalahan, dan kejahatan Anda. Ingat yang pertama, bahwa Yesus mengasihi Anda.
tidak membenci Anda, bahkan tidak menghukum Anda. Tapi Tuhan mau mengampuni, Tuhan mau memberikan kasih karunia-Nya kepada Anda dan mengubah hidup Anda untuk menjadi saksi. Tuhan Yesus memerlukan orang-orang untuk memberitakan namanya kepada bangsa-bangsa. Tuhan Yesus mau Anda pergi menjadi saksinya untuk memberitakan nama ini. Anda memiliki tujuan dalam hidup Anda. Pada saat ini, jangan pernah terpuruk oleh karena masa lalu Anda. Tapi percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus beserta dengan Anda, mengubah hidup Anda menjadi baru. Anda menjadi orang yang diberkati. Anda orang menjadi yang lebih baik, jauh lebih baik dari masa lalu Anda. Anda akan berbuah lebat banyak, dan banyak orang yang datang kepada Yesus oleh karena kehidupan Anda. Pada saat ini, firman ini akan saya simpulkan dua hal dari kehidupan Paulus. Dari apa yang kita pelajari di Kisah Rasul 9. Yaitu yang pertama, Tuhan Yesus mengasihi Paulus. Dan Tuhan Yesus juga mengasihi Anda. Tidak ada satupun dosa, kejahatan yang begitu kelam, yang begitu jahat, yang tidak dapat Tuhan Yesus ampuni. Karena Tuhan Yesus mengasihi Anda. Yang kedua, Tuhan Yesus punya rencana atas kehidupan Anda. Tuhan Yesus mau Anda menjadi saksinya kepada bangsa-bangsa, kepada banyak orang, mulai dari sekeliling Anda. Dan mulailah untuk mengalami perubahan demi perubahan. Oleh karena Tuhan mau memakai Anda untuk kemuliaan Anda. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami mendengarkan firman ini ya Tuhan. Ketika Engkau mengejar Paulus dengan kasih karunia, kami tahu dan percaya Engkau juga ya Tuhan datang dalam kehidupan kami dan kehidupan orang-orang yang Engkau kasihi ya Tuhan. Sekelam apapun, segelap apapun ya Tuhan, masa lalu kami, dosa kami yang begitu besar, Engkau sanggup untuk ampuni, Engkau sanggup untuk ubahkan ya Tuhan. Dan bahkan Engkau memiliki tujuan atas kehidupan kami, yaitu memberitakan namamu yang besar itu kepada bangsa-bangsa, kepada orang lain, sehingga mereka mengalami keselamatan oleh karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anakmu yang mendengarkan firman ini. Kami percaya mereka diubahkan oleh karena kasih karunia dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.